Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian kedua ya, bagaimana langkah-langkah dalam mengatasi krisis ini. Yang pertama adalah kita mesti berani ganti cara, ganti bisnis model. Kok harus berani ganti cara, ganti bisnis model, teman-teman? Cek aja, kalau bisnis model kita yang kemarin terbukti bagus ya nggak perlu ganti cara, bagusin lagi, tambahin bagusnya. Nah, tetapi kalau yang sudah jelas-jelas, yang kemarin sepanjang 2024 atau yang sebelumnya lagi 2023 itu ternyata menghasilkan hal yang tidak baik seperti yang kita evaluasi sekarang, maka kita wajib berani mengganti cara, bahkan boleh jadi mengganti bisnis model untuk 2025. Ingat, kaidah bisnis yang paling sederhana itu bagaimana bisnis itu urusannya itu bukan kepada besaran omset saja. Mau omsetnya ratusan juta per bulan, miliaran per bulan, puluhan miliar per bulan, terserah. Tapi dia menghasilkan laba nggak? Kan bisnis itu untuk kita bisa mendapatkan kebaikan dari berbisnis. Bisnis itu menghasilkan laba. Setelah menghasilkan laba aja masih belum selesai. Menghasilkan laba, cash-nya gimana cash-nya? Itu adalah parameter yang paling mudah, paling sederhana dalam kita berbisnis. Kalau kemudian bisnis model yang lama sudah tanda kutip terbukti hasilnya tidak menghasilkan laba, ya harus berani kita ganti. Tapi ya gimana ya kalau mau ganti? Berarti ini orang-orangnya juga bisa jadi harus diganti. Iya, kalau memang orang-orang yang ada tidak memungkinkan untuk dibawa dengan cara yang baru, dengan bisnis model yang baru. Apa yang kemudian bisa kita pegang sebagai patokannya? Kita perhatikan bagaimana dalam sirah Nabi SAW. Khalid bin Walid di perang Mu'tah, kita mesti husnuzon. Para panglima perang terbaik itu nggak mungkin membabi buta berperang. Tidak ada seorang panglima pun membawa pasukan perang, mau itu muslim, mau itu kafir, orang-orang non-muslim, ketika berhadapan musuh, perang siapapun ya, Rusia, Ukraina lah yang sekarang, semuanya pasti memiliki cara supaya menang dalam perang. Jenderal-jenderal di perang Mu'tah juga begitu. Itu pasti ikhtiarnya itu menang. Tapi cara yang sama sudah 3 jenderal, 3 panglima dengan cara-cara tersebut tidak berhasil menang. Bahkan jenderal-jenderalnya, panglimanya terbunuh, mati, wafat, syahid. Maka Khalid bin Walid begitu diangkat melalui syura untuk menjadi panglima pengganti dari siapa? Zaid bin Harithah, dari Abdullah ibnu Rawahah, dari Ja'far. Maka Khalid itu kemudian mengubah strategi, bahkan merekomposisi orangnya dan segala macam. Wah, luar biasa dengan cara yang baru. Dan Allah bilangnya apa? Maka kemudian Allah memenangkan, bukan sebab ikhtiar, memenangkan mereka. Di Quran tuh banyak ayat-ayat Allah kemudian menurunkan pasukan bala bantuan berupa pasukan malaikat. Jadi itu mengingatkan bahwa keberhasilan apapun yang kita raih itu bukan karena hebatnya kita, pinternya kita berstrategi, jagoannya kita punya network, bukan. Tapi karena Allah memenangkan kita, mengizinkan kebaikan itu sampai kepada kita. Ma'asobaka min hasanatin faminallah, kata Allah. Kebaikan apapun yang kamu terima itu dari aku, kata Allah. Salman Al-Farisi, siapa dia coba? Baru datang, orang bukan dari kawasan Mekah Madinah gitu ya, dari Persia. Karena syura perang Ahzab itu, pasukan sekutu itu begitu peliknya, dan itu diawali dengan hasil riset awal, telik sandinya Rasulullah, mata-matanya Rasulullah. Wah ya Rasul, ternyata itu pasukan gabungan dan mereka targetnya membumi hanguskan sekali pukul dengan pasukan yang sangat besar, pasukan muslim yang di Madinah, kaum muslimin yang di Madinah, umat Islamnya di Madinah, itu sehangus-hangusnya habis targetnya itu dalam kondisi sedang musim paceklik, sedang sulit, dan itu didahului dengan boikot terlebih dahulu. Jadi memang sedang tidak mudah untuk mendapatkan support system dari luar Madinah. Nah, ketika semua mentok strategi ini berdasarkan data ma'rifatul medan, riset di lapangan seperti itu, usulan yang nyeleneh, yang sangat out of the box gitu, gali parit, Masya Allah. Dan Allah kemudian bilang juga dalam kisah-kisah kita bisa baca, dan Allah kemudian mengirimkan angin topan, mereka kemudian saling hasut dan segala macam, dan Allah memenangkan pasukan muslim dalam kondisi yang sudah sangat berat, dimenangkan oleh Allah, bukan karena hebatnya mereka. Atau yang kekinian teman-teman juga lihat kan, yang jualan kain kafan gitu ya, ada pocong
hidupnya pakai kain kafannya. Lucu banget. Ayo banyak cara lah. Gimana dong kita bisa dapat cara-cara kreatif? Ya minta sama Allah. Kan Allah bilang wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kita bertakwa kepada Allah, Allah yang akan mengajari kita. Kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hei orang-orang beriman, kamu kalau milih takwa yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Allah yang akan ngajarin kita, Allah yang akan ngasih jalan keluar buat kita, insya Allah. Jadi ganti cara, ganti bisnis model. Yang kedua, langkahnya adalah mindset rezeki itu yang kita juga geser. Tidak harus lewat existing. Allah itu maha kaya, ar-razak. Ini bisnis yang sekarang itu adalah satu pintu rezeki. Tapi Allah kan punya banyak sekali pintu rezeki. Kalau memang sedang mentok di bisnis ini, ya jangan kekeh. Kalau sudah kita apa-apain memang mentok, cari dong jalan lain. Kan gimana Allah aja rezeki itu ya. Nah yang ketiga, hubungkan fakta kekinian, kondisi internal di bisnis kita dengan potensi. Itu riset itu bagian dari ikhtiar, bikin planning itu bagian dari ikhtiar, dan eksekusi terbaik juga bagian dari ikhtiar kita. Hubungkan semuanya, bikin rencana sebaik-baiknya, kemudian eksekusi sebaik-baiknya. Kalau salah, ya udah segera ralat, nggak usah baper-baper, langsung bikin strategi baru, ganti yang baru dan seterusnya gitu ya. Nah, Al-Quran sebaiknya kemudian kita jadikan patokan. Ada bisnis yang itu Masya Allah tabarakallah, pesan kode yang kuat dari Allah. Ini contoh yang sudah populer, tapi sebenarnya kita tahu kok gitu ya. Kita tahu baik, intuisi aja tahu. Dan ketika kemudian ini ditanyakan pada ulama, emang benar ini pesan, bukan hanya ayat yang implisit, bahkan dia eksplisit. Ada jenis-jenis bisnis di Quran. Saya bocorkan satu aja di sini. Yang Masya Allah itu ya, itu kalau kita benar ngurusnya, dia memang akan ada eksis terus gitu. Situasi apapun akan eksis terus. Karena Allah yang bilang di Quran. Contohnya adalah bisnis di area makanan dan minuman. Nah, di Al-Baqarah 168 Allah bilang begini, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi di Al-Baqarah 168 itu ada langkah-langkah setan, khutuwatnya setan, dan setan itu kan dikasih umur abadi di dunia. Nah, dia salah satu yang dia bidik itu bidang makanan dan minuman. Di Al-Baqarah 1680 bilang, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi ini yang halal lagi baik, halalan thayyibah, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan tuh. Jadi setan tuh memang udah membidik nih makanan minuman nih bikin haram. Kalau nggak mempan, manusia geser ke yang haram, dibikin yang subhat makanan minumannya, atau kemudian kombinasinya gitu ya, memang halal thayyib tapi dibikin israf, berlebih-lebihan, dibikin yang tidak thayyib, padahal pesannya itu ya ayuhan nas halalan thayyibah gitu ya, halal dan thayyib. Kita mesti tangkap ini sebagai sebuah hal yang jeli. Ini pesan yang sangat clear dari Al-Quran. Diabetes anak meroket 70 kali lipat sekarang ini gitu ya. Luar biasa. Dan banyak sekali penyakit-penyakit. Ternyata karena setan punya program begitu, makanannya jadi tidak halal atau tidak thayyib atau israf, berlebih-lebihan. Jadi bidang yang direct dalam bisnis ini pesan yang eksplisit. Memang kuliner berbagai bidang gitu ya, berbagai makanan, berbagai minuman itu kan kita lihat, atau fresh and healthy food yang memang affordable, natural by teknologi, yang dia halal dan thayyib gitu. Karena banyak yang bikin sakit, bisa jadi banyak masyarakat yang punya kesadaran lebih ke sana dan ingin yang enak, halal, thayyib, terjangkau. Nah, apapun itu ya, catering sekolah lah, catering kantoran, pernikahan, segala macam. Nah, yang indirectnya apa? Karena akan banyak orang yang sakit. Wah, jangan-jangan perlu alternatif, produk-produk alternatif, atau tempat-tempat pemulihan kesehatan, kebugaran yang terjangkau, kesadaran kesehatannya makin kuat karena banyak makanan yang merusak kesehatan, atau herbal untuk antisipasi, bukan hanya obat kimia gitu ya, atau buku-buku terkait dengan yang mengedukasi masyarakat terkait dengan itu sangat mungkin menjadi peluang yang menarik. Terus apa yang kemarin disampaikan di sesi berikutnya yang bagian pertama, silaturahim kembali. Ini nggak mungkin salah. Hadis Nabi itu mengatakan bahwa orang yang silaturahim memperpanjang umur dan menambah rezeki. Nggak mungkin salah. Sok silakan buktikan lah silaturahim. Bukan berarti harus kita datang ke si A dapat dari si A, datang ke si B dapat ke si B. Enggak. Silaturahim itu ibadah. Kita datang aja mana, kita datang kemana, niatkan semua kunjungan kita tuh silaturahim. Nanti Allah yang ngasih rezeki dari mana
terserah Allah aja. Tidak harus dari situ. Nah, nyambung rasa dia. Siapapun kita bisa bersilaturahim dengan siapapun insya Allah. Nah, salah satunya adalah ketika kita silaturahim dan mendapatkan kepercayaan, the power of referral ini itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikalahkan. Karena ketika seorang yang dipercaya, oh kamu butuh Al-Quran ke Syamil aja. Nah, itu kan promosi. Jadi jangan ke yang lain. Saya udah lihat pabriknya gimana segala macam. Kalau Quran ke Syamil aja saya kenal pemiliknya, itu referral. Orang yang ditanya, orang yang dipercaya, orang yang nanya nyari. Referral itu udah selesai dari orang yang dipercaya kok gitu ya. Percaya adalah pengungkit yang tercepat. Speed of trust dalam bisnis itu, referral dari orang yang dipercaya itu cepat sekali. Berikutnya, lakukan dulu, kerjain dulu. Allah dan Rasulnya itu ngasih tanda-tanda tuh banyak. Infak gitu ya. Kemudian di surat Muhammad ayat 7 misalkan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah, tolonglah agama Allah, yang surkum kata Allah, niscaya Allah akan menolongmu, wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah teguhkan kedua. Tapi apa yang kita harus lakukan? Lakukan dulu, kerjain dulu. Anfiku, kerjain dulu, infaklah. Masalul ladzina yunfaqun, permisalan orang yang berinfak itu, masalul ladzina yunfaquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi Al-Baqarah itu permisalan orang yang bersedekah di jalan Allah itu ibarat satu butir padi gitu ya, kan gandum jadi 7 tangkai, satu tangkainya ada 100 bulir, bisa sampai 700 kali lipat Allah berikan. Tapi Allah sampaikan iming-imingnya di Al-Baqarah 245-nya, siapa yang berkenan memberikan Allah pinjaman yang baik, Allah akan berikan balasan yang berlipat-lipat ganda. Kerjain dulu, lakuin dulu gitu ya. Nabi bilang, siapa yang membantu saudaranya, Allah akan bantu dia. Ya. Nabi bilang siapa yang menolong saudaranya dari satu kesulitan, keluar dari satu kesulitan, Allah akan membantu dia keluar dari satu kesulitan di dunia dan satu kesulitan di akhirat. Jadi lakukan dulu, kerjain dulu, Allah kemudian akan membalas. Lalu apa? Dawamkan yang baik-baik, ibadah-ibadah yang sudah kita jalankan, yang wajib dijagain betul, yang sunnahnya juga kita aktifasi terus kita sebaik-baiknya. Nah, istighfar, salawat, dawamkan itu ya, zikir tiap hari dan seterusnya. Itu adalah bagian dari ikhtiar kita berbuat baik kepada yang lain. Jangan zolim kepada sesama manusia, karena bisa jadi kita tekor gara-gara kita zolim. Kita baik di sini tapi kita zolim di sini, jadi habis bahkan tekor, nauzubillah dzalik. Nah, maka kesimpulan dan juga syarat-syarat yang kemudian bisa kita siapkan untuk kita bisa insya Allah harus optimis. Kan tadi ini indadoni abdibi, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Mau kita melewati situasi yang sangat berat, sangat tidak enak menurut versi manusia, ya jalani aja, nggak apa-apa. Nabi Yunus itu dalam proses tobatnya dia harus dibuang. Bagian dari beban yang kemudian diundi harus dibuang ke laut demi tidak karamnya kapal. Nggak apa-apa, dilakukan dulu itu. Urusan kita selamat dunia akhirat, bukan apa kata manusia. Jadi simpulan dan syaratnya: 1. Ma'rifatul medan, baca medan, riset, fakta dan data kekinian. Kita tidak hidup di masa lalu dan kita tidak hidup di masa depan, tapi kita hidup sekarang. Baca yang lalu itu sebagai muhasabah, evaluasi, lalu preparing dengan tanda-tanda ke depan yang bisa kita baca sebagai ikhtiar untuk nanti riset Ma'rifatul Medan ini. Kita bikin rencana dan strateginya gimana, bagian dari ikhtiar, bukan pemasti keberhasilan tapi ikhtiar. Dan mudah-mudahan dengan ikhtiar rencana terbaik itu dan nantinya eksekusi terbaiknya, yaitulah gitu ya. Jadi riset ya, 1. Ma'rifatul Medan. Yang kedua apa? Berislamlah kembali kita dengan kembali berquran secara kafah, berislam secara kafah. Ini bagian dari iman tauhid kita. Bereskan, rapikan, jangan-jangan kemarin terlalu banyak bercak noda di tauhid kita kepada Allah, di iman kita kepada Allah, urusan-urusan yang kita mestinya clear betul dengan prinsip-prinsip yang clear, yang benar. Belajar lagi ya. Nah, berislam, berquran secara kafah, secara benar. Yang ketiga, siapkan langkah-langkah dan rencana yang teliti sebaik mungkin dalam berbisnis. Itkon, bisa teman-teman cari itkon di Quran maupun di hadis. Apa makna itkon itu? Profesional, the best, terbaik, zero defect, pokoknya seperfect mungkin, sebaik mungkin. Ikhtiar. Yang keempat, siapkan persiapan terbaik yang ada. Bukan harus memaksakan yang tidak ada, bukan untuk harus ngutang-ngutang. Wa'u'iddu, persiapkanlah perlengkapan apapun yang kamu miliki gitu ya, untuk memenangkan pertempuran. Itu pesan Qur'annya begitu. Nah, jadi mereka yang tidak memiliki perbekalan untuk berperang aja tidak wajib perang, disuruh pulang lagi, tidak dipaksa. Jadi kita jangan memaksakan yang tidak ada dengan kita. Oh iya, talent kita siapa, tentara terbaik kita siapa, talenta terbaik kita siapa dalam mencapai target-target yang kita lambungkan ke langit
menjadi doa-doa. Kolaborasi apa yang perlu kita siapkan? Yang keempat, siapkan tentara terbaik, perbekalan terbaik yang kita miliki, apa saja yang ada dengan kita. Yang kelima, berusaha sekeras mungkin menutup titik lemah kita sebagai manusia. Sebagai hamba Allah, kita dengan Allah berusaha tutup. Kita cari teman-teman yang menutup, keluarga kita yang paling tahu apa yang kurang-kurangnya di kita. Kita ajak untuk menasihati kita, untuk memperbaiki kita. Guru-guru tepat-tepatlah belajar di situ supaya apa? Titik lemah kita juga makin tertutup oleh keunggulan kebaikan yang dimiliki oleh orang lain, atau kita sendiri berusaha untuk memperbaiki diri. Itu yang kelima. Yang keenam, mental pantang menyerah, kreatif, inovatif, berani, dan persisten mewujudkan. Jadi mental, aspek mentalitas, mindset yang benar, yang baik, yang kuat, pantang menyerah, kreatif, inovatif, berani, ya, persisten, istiqomah dalam mewujudkannya. Ini yang keenam. Jadi udah adanya ini, maju di depan kita nggak tahu mau jadi apa, pokoknya maju. Salah belok, beresin, salah perbaiki, koreksi, terus saja jalan, lakukan aja. Nah, yang ketujuh, eksekusilah dengan eksekusi terbaik. Di antaranya silaturahim, datangi market dari berbagai arah. Setan aja dia janji sama Allah, dia akan menggoda kita manusia dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Kita jangan kalah berani sama setan. Datangi market kita dari sini, dari sana, depan, kanan, kiri, belakang, atas, bawah, 360 derajat kalau perlu. Apalagi ini caranya, Pandang menyerah, eksekusi yang terbaik. Dan ingat, Allah sudah janji. Kalau di santri-santri itu kan manjada wajada. Apa yang kemudian kita azamkan, insya Allah itu akan terjadi, insya Allah dengan izin Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti akan Allah sampaikan kepada kesungguhannya dalam berjihad, berjuang di jalan Allah Ta'ala. Jadi 7 langkah itu sebagai simpulan syarat ya dari materi pertama yang nyambung nih tentang bagaimana kita menghadapi krisis, dan ini bagian keduanya ya, bagian pertama dan bagian kedua. 7 ini insya Allah akan bisa menjadi bekal yang terbaik buat kita. Detailnya gimana? Ya tentu saja teman-teman libatkan dong pasangan kah, keluarga kah, tim kah gitu ya, silahkan gitu ya. Atau yang punya guru, tanya sama guru seperti apa detail-detailnya, belajar. Kita sama-sama membuka diri, dan insya Allah kita minta dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya selamat dan bahkan menjadi lebih baik, jauh lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Wal afu minkum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.